Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan Bapak Ketua dan bapak-bapak pengurus DKM Masjid Jami' Baitur Rahman, para sepuh hadirin kaum muslimin, wal hadirat kaum muslimat, jamaah pengajian, para pencinta ilmu, ahli kebajikan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimat, marilah kita melanjutkan kajiannya. Silakan dibuka kitabnya halaman 13. Halaman 13, hadis nomor 104 atau baris kelima dari bawah. Halaman 104 atau baris kelima dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza sa'ala. Idza artinya apabila. Sa'ala yas'alu su'alan, meminta. As-sa'il artinya peminta. Mohon kepada kakak-kakak yang sudah agak besar dewasa mengamankan adik-adiknya ya. Idza sa'ala, apabila meminta. Ahadukum terdiri dari dua kata. Ahadu dengan kum. Ahadu artinya salah seorang, kum kamu. Apabila meminta salah seorang kamu, Rabbahu kepada Tuhannya, kepada Allah. Mas'alatan suatu permintaan, meminta suatu permintaan. Fata'arrafa, lalu ia merasa, ia mengetahui, ia menyadari al-ijabata, diijabah, merasa bahwa doanya diijabah. Falyakul, maka hendaklah ia mengucapkan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah, segala puji, lillahi bagi Allah, terpujilah Allah. Alladzi, yang bi ni'matihi, dengan kenikmatannya, dengan kenikmatan Allah, tatimmu, terpenuhi as-sholihat, kebaikan-kebaikan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wa man, dan siapa orang, abto'a, yang Allah tangguhkan, anhu, daripadanya, dzalika, pengijabah doanya, falyakul, maka hendaklah ia berkata Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, terpujilah Allah, ala kulli hal, dalam segala keadaan. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kita membacanya bersama-sama
dan silahkan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sa'ala, apabila meminta, ahadukum, salah seorang kamu, Rabbahu, kepada Tuhannya, mas'alatan, suatu permintaan, fata'arrafa, lalu ia menyadari, al-ijabata, diijabah, falyakul, maka hendaklah ia mengucapkan, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, alladzi bi ni'matihi, yang dengan kenikmatannya, tatimmu, terpenuhi, as-salihatu, kebaikan-kebaikan, waman, dan siapa orang, abto'a, yang Allah tangguhkan, anhu, daripadanya, dzalika, demikian itu, falyaqul, maka ucapkanlah, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, ala kulli halin, dalam segala keadaan. Mudah-mudahan pertemuan taklim khususnya malam hari ini, umumnya malam-malam dan waktu kapan saja, satu, taklim ini mudah-mudahan menjadi ibadah, insya Allah jadi ibadah. Yang kedua, dengan taklim ini mudah-mudahan jadi bertambahnya ilmu. Yang ketiga, dari taklim ini mudah-mudahan jadi bertambahnya amal, insya Allah. Jadi ibadah, ilmunya nambah, amalnya nambah. Alhamdulillah. Salah satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'ala ahadukum," apabila meminta, apabila berdoa, memohon salah seorang kamu, Rabbahu, kepada Allah sebagai Tuhannya, mas'alatan, suatu permintaan, fata'arrafal ijabata, lalu ia merasa menyadari, aduh ini doa dikabul nih, alhamdulillah doanya dikabul, terlaksana. Falyaqul, maka orang yang berdoa dan merasa doanya diijabah itu hendaklah ia mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa man abta'a, dan siapa orang yang berdoa, siapa orang yang memohon kepada Allah, lalu permintaannya, permohonannya oleh Allah ditangguhkan, anhu, dari orang itu, dalika, pengkabulan doanya ditangguhkan oleh Allah, walhasil saat itu tidak berhasil, doanya
tidak jadi kenyataan. Lalu apa Nabi sabdakan? Falyaqul, maka hendaklah ia mengucap alhamdulillahi ala kulli hal. Ini pelajaran dari Nabi yang sangat berharga. Dari dua ucapan ini, insya Allah Bapak, bertambah keberkahan, kenikmatan hidup kita. Akan selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini menerangkan dua perkara. Yang pertama, hadis ini mengajarkan bagaimana kalau kita berdoa dan doa kita dikabul oleh Allah, apa yang harus kita ucapkan. Dan yang kedua, kalau kita berdoa kepada Allah terus rasa-rasanya ini doa belum diijabah, belum dikabulkan, apa bacaannya? Sehingga dalam segala keadaan kita tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu zikir kepada Allah, Allah akan zikir kepadanya. Orang yang selalu ingat kepada Allah, Allah akan selalu ingat kepadanya. Orang yang tidak pernah meninggalkan Allah, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan dia. Subhanallah. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah berdoa mohon sesuatu kepada Allah, pernah enggak? Sering minta urusan dunia, minta urusan sholat. Kemudian Bapak dan Ibu pernah merasa bahwa doanya diijabah oleh Allah, doanya jadi kenyataan, pernah enggak? Pernah. Terus sesudah doanya jadi kenyataan, bapak-bapak, ibu-ibu mengucap seperti apa yang diperintahkan Nabi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Belum ya? Ya Allah, mudah-mudahan jadi amal. Minimal doa malam ini kita harus hafalkan. Atau begini, bapak-bapak, ibu-ibu pernah enggak doa kita, permohonan kita kepada Allah, lalu sampai malam ini itu permohonan belum dikabul oleh Allah, belum diijabah oleh Allah? Pernah enggak doanya belum diijabah? Banyak. Pernah. Kemudian waktu doa kita belum diijabah oleh Allah, apakah kita mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal? Belum juga ya, insyaallah. Jangan-jangan seumur hidup kita belum pernah mengucap ini. Alangkah lemahnya kita. Kita cara nge-WA sudah paham, cara bikin status sudah paham, cara kita komen kepada Allah tentang doa yang dipenuhi oleh Allah, kita belum tahu. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, satu, kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, berterima kasih kepada bapak-bapak pengurus DKM menyelenggarakan pengajian ini. Insya Allah tambah ilmunya, tambah amalnya, insya Allah. Sekarang begini, kalau bapak dan ibu berdoa kepada Allah, ya Allah, anak saya perempuan sudah cukup dewasa, ya sudah cukup dewasa, tapi kelihatannya belum ada jodohnya, ya Allah. Bapak ibu berdoa atau ibu berdoa malam-malam sambil tahajud, saya mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kepada anak saya jodoh yang soleh, ya, yang membawa keberkahan, yang jadi imam bagi anak saya dan keluarganya. Ya Allah, hanya kepadamu saya meminta tolong dan hanya kepadamu saya beribadah. Ya Allah, kami mohon kabulkan doa kami, ya Allah. Terus bacalah Fatihah lah, apalah sebisa-bisa kita. Terus karena memang berdoanya lagi tahajud, terus selesai hanya tiduran sebentar. Terus minggu depan anak ibu bilang, mama, apaan? Boleh nggak ada temen nengmu datang ke sini?
Teman siapa? Ya, temen gitu. Kan biasa gitu. Ya temen. Temen apa temen? Oh mama tahu aja. Boleh. Emang orang mana dia? Orang itu mah Wonosobo. Yang Dieng itu, iya, masya Allah. Nih, terbawa kentang gak terus? Ya enggak, orang tinggalnya di sini, mama, di mama. Gitu. Ya namanya anak perempuan suka rada-rada manja kayak mamahnya aja dulu. Gitu. Boleh. Ntar mama bilang ya nggak apa-apa, iya terusan mama gitu, masya Allah. Bener, terus ngomong sama suaminya, ayah sini ya. Apaan? Tadi si Neng ngomong katanya, boleh nggak mah minggu depan temen Neng main kesini, temen kantornya. Itu kenapa? Kayaknya sih bukan temen biasa, dan dia ngomongnya lain banget. Kata bapak apa yang berdoanya? Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihis sholihat. Kata ibu, emang bapak kenapa? Bapak waktu hari Jumat ketika khotib duduk di antara dua khutbah, bapak mengucap kepada Allah, ya Allah, berikanlah jodoh kepada anakku yang soleh, kata istrinya, justru mama juga berdoa begitu waktu malam-malam tahajud. Rupanya ini insya Allah jadi kenyataan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Coba kita bersama-sama membaca, mulai. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Lagi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Terus anak ibu, anak bapak yang laki-laki selesai dari SLTA, dia daftar di perguruan tinggi negeri. Bapak berdoa, ya Allah, saya mohon Engkau berkenan mengabulkan doa dan harapan kami agar anak saya diterima di perguruan tinggi negeri. Ya Allah, saya mohon kepadamu, ya Allah, kabulkan doa kami. Udah. Kemudian 10 hari kemudian itu diumumkan, Pak. Anak-anak yang lulus masuk perguruan tinggi negeri. Anak bapak, anak ibu sampaikan, bapak, ibu, alhamdulillah. Apaan? Aku diterima di perguruan tinggi negeri. Bapak ibu ngucapnya apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Terus kata bapak begini, Bu, ya kita alhamdulillah ya ada rizki. Ini kalau yang tanah kosong sebelah mau dijual sih, kita beli ya mah ya. Ya ini Pak setuju juga Pak Muhammad. Kita berdoa aja kepada Allah ya. Kita berdoa, ya Allah, saya mohon kepadamu, tanah yang di sebelah kiri saya tanah kosong, saya mohon kepadamu ya Allah, takdirkan agar dia menjadi milikku, agar dia menjualnya dan saya mampu membelinya. Engkau yang maha pemilik, dunia ini milik Engkau, tanah ini milik Engkau, dan Engkau turunkan, Engkau wariskan dunia ini kepada hamba-hambamu yang soleh. Ya Allah, daripada dibeli oleh orang-orang yang akan membawa keburukan, saya mohon kepadamu ya Allah, agar saya dapat memiliki tanah itu. Al-Fatihah, itu ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Udah berdoa. Pulang dari masjid, Bapak habis ngaji malam Jumat, sambil ngobrol ada orang bilang, Om, itu beli tuh tanah yang sebelah tuh. Ya pengen nyaman, kalau dijual, orang dia mau jual kok, katanya. Benar, iya. Kita ngucapnya apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Pengen-pengenan usaha tuh, jangan hanya jualan pulsa saja Bapak ya.
Ya pengen usaha tuh nambah kafe, terlaksana. Ngucapnya apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Masya Allah. Nih, kenapa demikian? Ini bapak-bapak kalau dilihat dari artinya, alhamdulillahi segala puji bagi Allah, bahwa dengan kita mendapatkan ijabah dari doa kita, yang terpuji adalah Allah, yang maha kuasa adalah Allah. Bi ni'matihi, yang dengan kenikmatannya. Kenikmatan apa? Kenikmatan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kenikmatan. Yang dengan kenikmatannya tatimmus sholihat, terpenuhi kebaikan-kebaikan. Maka insya Allah doa yang dikabulkan, anugerah Allah kepada kita akan menjadi apa? Tatimmus sholihat, akan menyempurnakan kebaikan-kebaikan kita. Insya Allah doa yang dikabulkan dan anugerah Allah yang dijadikan kenikmatan kepada kita, kita sambut dengan kalimat ini, maka anugerah Allah tersebut, kenikmatan Allah tersebut insya Allah akan menjadi bertambahnya kekuatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebaikan-kebaikan, kenikmatannya akan menyempurnakan kebaikan kita. Subhanallah. Kenapa demikian? Ini begitu kita dapat merasa doa kita dikabul, langsung kita komen kepada Allah dengan ucap alhamdulillah, ya Allah segala puji bagi Engkau, memang Engkau yang maha kuasa, tidak ada yang susah bagi Engkau. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan kenikmatan Allah yang aku terima ini, tatimmus sholihat, akan terpenuhilah kebaikan-kebaikan. Diniatkan pengen nambah sedekah, sekarang nambah kenikmatannya, alhamdulillah jadi nambah gitu. Jadi kemudian kalau tadinya malam Jumat ngaji berangkat jalan kaki, sekarang alhamdulillah punya kendaraan, jadi semakin gagah lagi ngajinya. Tatimmus sholihat, karena apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita itu memerintahkan kepada kita agar kita bertambah kuat, bertambah kekuatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadinya mah belum punya payung, jadi kalau hujan tuh gak bisa berjamaah. Sekarang alhamdulillah Allah anugerahkan rizki sampai kita bisa kebeli payung. Alhamdulillahnya apa? Udah dengan punya payung mah berjamaah jadi berangkat aja. Itu namanya tatimmus sholihat. Tambah rizki, tambah makmur, tambah harmonis, tambah mawaddah warahmah antara suami istri dan keluarganya. Itu tatimmus sholihat. Yang sampai kayak di sinetron, bertambah kekayaannya, tambah selingkuhannya. Itu berarti tidak tatimmus sholihat. Yang tatimmus sholihat, masya Allah, tambah rizkinya, tambah kekayaannya, istri nambah jabatannya, tapi tetap nambah hormat kepada suaminya. Itu tatimmus sholihat. Kalau tidak tatimmus sholihat, istrinya nambah rizkinya, naik jabatannya, sama suami nambah apanya? Nambah kurang ajar. Gitu. Kata suaminya, Bu, coba dong bikinin kopi luwak. Papa nggak tahu diri apa, Papa kan komisaris. Oh, komisaris apaan? Gitu. Itu nggak. Maka sambut dengan doa ini, karena doa ini mengandung harapan dan doa lagi agar kenikmatan itu tatimmus sholihat, menambah, menyempurnakan kebaikan-kebaikan kita, baik kepada Allah atau kepada sesama manusia. Jangan sampai tambah rizki, tambah pelit. Itu namanya tidak tatimmus sholihat. Jangan-jangan begitu. Kemudian yang
kedua, hadis ini mengajarkan toh begitu dalam kenyataannya ada doa kita yang sampai hari ini belum dikabulkan. Ya Allah, bagaimana kalau belum dikabulkan? Kita ngucapnya lain. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Dalam keadaan kita dapat kenikmatan, dalam keadaan kita belum dapat kenikmatan, Allah tetap terpuji. Allah tetap terpuji. Alhamdulillahi ala kulli hal. Umpamanya begini, anak kita anak kita daftar di perguruan tinggi, udah diumumkan nggak lulus. Terus teman kita nanya, gimana anaknya masuk perguruan tinggi negeri, lulus enggak? Jawab kita apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, oh iya, belum waktunya. Bagaimana yang tempo hari temen anak kamu itu yang datang tuh anak laki, kapan ngelamarnya, jadi enggak? Kata kita apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Jadi dari hadis ini mengajarkan kepada kita tidak boleh kecewa dengan sesuatu yang tidak berhasil. Jangan kecewa. Tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah dipenuhi oleh Allah atau belum dipenuhi, komennya kita kepada Allah, sambutan kita kepada Allah, tetap alhamdulillah. Ala kulli hal, dalam segala keadaan Allah Maha terpuji. Kenapa demikian? Allah diminta oleh kita itu Allah Maha baik, dilihat itu sesuatu baik apa tidak buat kita. Kalau kira-kira baik jadinya, kalau akan baik jadinya, Allah penuhi. Kalau ternyata ini kan Allah Maha tahu, ini gak bakal baik ujungnya, Allah gak kasih. Allah gak kasih. Ya Allah, sekarang kan lagi zaman flu. Anak-anak, bapak, ibu punya cucu lagi flu, Masya Allah. Terus dia lagi begitu buka kulkas, pengen ngambil es. Opa minta es. Aduh, jangan. Itu kan permintaannya tidak dikabulkan oleh kita. Tapi bukan karena kejamnya opa kepada cucu, justru karena sayangnya. Kamu lagi flu, jangan minum es. Kalau kamu lagi flu, minum es, ujung-ujungnya batuk, ntar panas. Kalau kamu disuap, dia apa? Disuap, kamu kena apaan? Kena uminya. Bukan coronanya lagi, kena uminya, umi coronanya. Ya Allah, itu kan hanya salah satu contoh saja, bahwa apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita minta sesuatu, Allah Maha, aduh ini jangan, maka Allah gak kasih. Justru bukan karena kejamnya Allah, tapi karena Rahman Rahimnya, sayangnya Allah kepada kita, maka terpujilah Allah yang Maha Pengasih kepada kita. Maka mengucapnya alhamdulillahi ala kulli hal. Kita belajar, jangan menggerutu kepada keputusan Allah. Belajar Bapak. Kita belajar, jangan menggerutui keputusan Allah. Apalagi sampai ngambek. Jangan Bapak. Alhamdulillahi ala kulli hal. Bapak, Ibu hajatan hari Sabtu pagi bagus cerah, udah nikah beres, habis zuhur hujan. Kata temen gitu, Ji, gimana hujan? Alhamdulillahi ala kulli hal. Maksud Allah senang sama kita ini. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah ada. Jangan digerutui. Gimana anak tete masuk perguruan tinggi,
Kagak, udah gimana entarnya. Allah nggak suka dengar kita begitu tuh. Karena kita ngikutin nafsu kita aja. Harusnya apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Kita mau pergi naik motor, istri udah mawa sendal mau dipakai, hujan, kata kita apa? Ya hujan lagi. Bapak Ibu jamaah pengajian, jangan terulang lagi kalimat itu. Karena itu berarti kita menggerutu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang siapa kita sampai beraninya gerutuin Tuhan, Pak? Emang siapa kita? Bukankah kita minta kepada Allah, berserah diri kepada Allah? Kita mau pergi gara-gara hujan, lalu kita gerutuin, ya hujan lagi. Terus kalau kita mau berangkat dan pas hujan, lalu kita ngucap, ya hujan lagi. Kira-kira gerutuin Pak RT? Bukan, karena hujan bukan atas keinginan, bukan atas keputusan Pak RT. Gerutuin siapa? Hakikatnya menggerutui Allah. Ini dosa yang hampir tidak terasa oleh kita. Ya hujan lagi. Jangan begitu, kita mengucapnya apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Di jalanan pulang ngaji, dari masjid mau keluar, belum hujan, di jalanan beriuk-beriuk sampai basah kuyup. Kita mengucap apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Sampai di rumah bilang, Bapak, ya Allah, kehujanan ya. Ya nggak apa-apa, kehendak Tuhan. Itu sampai basah begitu, Masya Allah, basah begitu. Biarin air hujan yang membasahi diri kita jadi saksi di hadapan Allah bahwa si Fulan bin Fulan habis sholat berjamaah terus thalabul ilmi sampai pulangnya kehujanan. Disaksinya hujan, Bapak. Udah Bapak Ibu, kalau pulang ngaji atau pulang dari mana kehujanan, saya pesan Bapak Ibu jangan lari. Jangan lari. Kenapa demikian? Karena walaupun lari basah-basah juga. Jangan lari. Kalau lari, Masya Allah pakai sarung. Kalau keserimpet jatuh. Kalau nggak keserimpet, ngangkat sarungnya ketinggian. Ibu-ibu pada ketawa. Ya Allah. Iya. Ini kalau pakai makanya jangan lari. Kemudian apa? Berdoalah, ya Allah jadikanlah setiap tetesan air hujan yang membasahi diri saya menjadi obat dari segala penyakit yang ada di diri saya. Udah jangan. Bapak basah ya namanya kehujanan. Gitu. Namanya kehujanan. Gitu. Bapak kehujanan di jalan, ya iya orang lewat jalan. Kalau lewat kebun mah nggak bakal kehujanan di jalan. Kehujanannya di mana? Di kebun. Jadi kalau teman kita mau pulang, ente kalau pengen nggak kehujanan di jalan gampang. Gimana? Lewat kebun. Insya Allah nggak kehujanan di jalan, kehujanan di kebun. Ini bapak-bapak, kalau kita doa kita terasa diijabah, kalimatnya apa zikirnya? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kalau doanya ditangguhkan belum dikabul, zikirnya apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Mudah-mudahan Allah memberikan ingat kepada kita selalu berzikir dengan kalimat ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.